Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Solija Rahman. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita saat ini sedang dilanda virus atau sebuah penyakit, dan kita semua diuji untuk bertahan di rumah. Seperti janji saya kemarin, saya mau membahas, mungkin ada teman-teman yang takut untuk berbelanja online atau untuk membeli sebuah barang elektronik khususnya laut ya, spender. Kadang agak takut gimana cara belinya, takut nanti ada yang rusak atau ada yang lain-lain dan sebagainya halnya. Dan di sini saya mau berbagi tips gimana kalau kita berbelanja online ataupun jauh tempat orang menjualnya dengan posisi kita, dan kita mau meyakinkan barang yang kita beli itu sesuai dengan harapan kita. Tentunya untuk spender ya. Dan ini bisa untuk segala jenis merek spender ya. Gimana caranya? Penasaran kan? Pantengin terus channel saya ya. Buat yang baru bergabung, saya berharap sudah menekan tombol subscribe, like dan share-nya serta komennya. Karena tanpa kalian saya tidak ada apa-apanya, dan karena kalian saya jadi semakin semangat untuk berbagi apa yang saya ketahui, tentunya untuk laut dan untuk mancing jigging tentunya ya. Oke, saya pun gak mau panjang lebar. Seperti janji saya tadi, saya mau berbagi tips yang gimana kita kalau mau beli sebuah spender tentunya bekas ya. Karena kalau yang baru dia tidak akan bisa diuji coba ya. Jadi ini saya membahas jika kita mau membeli spender bekas, atau teman-teman melihat postingan di grup-grup jual beli, terus kita ingin meyakinkan kondisi barang kita ini yang kita harapkan ini sesuai bagus atau sesuai yang kita harapkan. Jadi kita tidak sama-sama kecewa, baik penjual dan pembeli. Gimana caranya? Ikuti terus ya. Oke. Sebelum saya memulai video ini, saya mau membahas sedikit bahwasannya spender ini sebenarnya sangat kita butuhkan untuk mencari spot ya. Saya tidak mau bahas merek. Kalau teman-teman tanya ke saya, yang saya pegang ini saya pakai Garmin ya, Garmin 350C ya. Nah, karena ini memang sangat kita butuhkan untuk kita mencari spot, ataupun kalau kita belum punya spot, kita sangat membutuhkan alat ini untuk mengetahui bahwasannya posisi karangnya di mana dan posisi tubirannya di mana. Nah, saya nggak mau bahas itu, mungkin di video saya sebelumnya sudah bahas tentang gimana cara mencari spot. Nah, untuk seperti janji saya tadi, kita mau membeli spender bekas yang otomatis yang perlu kita lihat, yang perlu kita ketahui fisik dulu ya. Dari fisiknya, karena dari fisiknya sendiri kita bisa mengetahui spender ini sudah lama dipakai atau jarang dipakai. Gimana caranya? Ini dia. Kalau yang sering dipakai, otomatis tulisannya di sini pasti akan kabur. Nah, ini kelihatan kan? Nah, tulisannya masih lengkap, masih bisa mudah terbaca. Kalau yang sering terpakai ini akan kabur. Nah, karena dia sering ditekan-tekan tombolnya. Kebiasaan sih yang paling sering tombol on off-nya. Nah, kalau yang nggak ngerti ataupun gimana, dia biasa tombol on off-nya kan karena sering dipakai-pakai setiap hari. Nah, di situ kelihatan yang paling detail, yang paling nampak kelihatan ya untuk fisiknya. Tulisan di sini akan kabur. Nah, itu berarti tandanya spendernya sering dipakai. Jadi kalau misalnya dia bilang jarang dipakai, itu tidak mungkin, karena dari tombolnya ini tulisannya udah kabur. Nah, contoh seperti ini tulisannya masih lengkap dan masih mudah terbaca. Dan selanjutnya dari fisik. Nah, dari fisik lecetnya, adakah lecet-lecet? Nah, itu udah jelas ya, karena setiap penjual pun tidak mau barangnya dibilang lecet padahal tidak lecet. Nah, dia pasti kirim foto lengkap. Nah, seperti terus aksesoris lainnya lengkap apa tidak. Nah, yang kedua tentunya kita tanya transducer atau sonarnya. Nah, ini kebetulan punya saya, baru saya copot dari kapal lama ya. Nah, ini transducer namanya. Transducer ini sebenarnya sangat fatal loh. Dia jangan sampai jebol atau terbelah ya, karena di sini letak sensornya. Apalagi yang ini bawah ya, jangan sampai terbelah karena ini sangat pengaruh. Dia akan sangat rumit untuk membaca kontur laut, karena inilah yang membaca.
Nah, ini untuk jenis fisik. Nah, yang kedua, kita sebagai pembeli kita wajib suruh hidupkan. Nah, gimana caranya kita mau mengetahui sonar ini bagus atau tidaknya? Penasaran kan? Nah, sekarang kita uji coba, ataupun si penjual mau menguji coba dan si pembeli ingin melihat videonya langsung. Nah, gimana caranya melihat sonarnya ini masih berfungsi atau tidak? Nah, yuk mari terus kita lihat jelas. Nah, oke teman-teman, nah ini dia. Nanti si penjual akan mencoba hidupkan pispendernya. Nah, seperti teman-teman lihat, ini udah saya hidupkan. Nah, dia nanti tampilannya akan seperti ini. Dan kalau di sini tidak ada hitam, berarti LCD-nya masih bagus. Nah, jadi berarti intinya layarnya ini masih bagus. Dia biasanya kalau kena LCD, dia di sininya hitam. Nah, itu lebih bagus jangan dibeli karena nanti kita yang akan ribet, ya. Dan untuk selanjutnya, untuk sonarnya, ini kan tampilan demo. Nah, ini sengaja tidak saya colok posisi soket sonarnya. Jadi saya mau lihat LCD-nya. Nah, sekarang kita coba colok soket sonarnya ini ya. Saya colok soket sonarnya. Kita matiin dulu. Ini saya matikan. Saya colok. Ini jangan sampai salah ya. Posisinya di XDCR. Nah, ini sebelah sini ya. Oke, sekarang coba kita hidupkan. Apa yang terjadi? Ini baterainya saya kecilkan sedikit. Oke. Nah, ini kelihatan kan? Nah, dia di sini kosong, di layarnya ini kosong. Saya kecilkan sedikit ya, biar jangan pantulan sinarnya. Nah, ini kosong, kelihatan kan? Nah, ini kosong nih. Ini berarti sonarnya masih bagus. Dia langsung menunjuk di sini settingannya 77 kHz dan di sini untuk kedalamannya pun tidak keluar. Nah, udah paham kan? Udah ngerti kan? Ini berarti berarti ini sonarnya masih berfungsi dengan baik, ya. Nah, dan dia untuk suaranya pun masih bersuara. Dia menimbulkan suara ya. Nah, ini berarti sonarnya masih bagus. Oke, kita coba sekali lagi. Mungkin tadi saya ataupun teman-teman kurang mengerti. Sekarang kita matiin, kita cabut lagi ya sonarnya. Pastikan berkali-kali. Nah, ini saya cabut, ini saya taruh sini, ini saya hidupkan, ini posisinya 1 ya, ini saya hidupkan. Saya kecilkan layarnya ya, biar jangan terlalu terang. Nah, kelihatan kan? Nah, beda dengan tampilan tadi kan? Di sini langsung keluar kedalaman. Ini suhu air. Nah, ini settingannya memang keluar. Nah, ini tampilan karang. Nah, ini namanya demonstrasi. Memang bawaan dari fishfindernya itu tersendiri. Nah, berarti ini posisinya sonar belum tercolok ya. Dan jika yang jadi pertanyaan nih, kita mau memastikan sonarnya berfungsi dengan baik atau tidak. Jika sonar ini sudah terpasang tapi tampilan masih seperti ini, berarti sonarnya bermasalah. Ya, berarti sonarnya bermasalah dan itu keputusan ada di teman-teman ataukah mau beli dalam kondisi sonarnya rusak, bermasalah atau tidak jadi, itu semua sama teman-teman. Ini sekarang coba saya colok ya soket sonarnya. Ini saya colok lagi, saya matikan lagi. Saya colok ya. Saya hidupkan. Nah, apa yang bakal terjadi? Saya terangin kecil sedikit. Nah, loh, tampilannya kok timbul demon. Nah, kan? Timbul demon. Nggak seperti tadi kosong tampilannya. Padahal soketnya sudah terpasang nih. Soketnya sudah terpasang tapi tampilannya tampilan demon. Jadi berarti sonarnya bermasalah. Kenapa saya buat seperti itu? Ini sengaja saya tidak colok kuat. Ya, jadi maksud saya biar teman-teman paham
Walaupun sonar ini sudah tercolok kuat, tapi tampilan seperti ini berarti saudara bermasalah. Kalau ini memang tidak saya colok kuat, ini masih bisa saya tarik. Lepas kan? Sengaja memang saya coba, jadi teman-teman agar paham. Nah, ini sekarang benar-benar saya colok kuat ya, saya pastiin kuat untuk memastikan posisi sonar berfungsi apa tidak. Tadi sudah kita lihat kan, saya colok. Dia memang harus kuat posisi masuknya. Nah, ini kabel ada 2 biji ya. Nah, kelihatan kan? Tuh. Langsung di sini posisinya kosong, tidak ada karang, tidak ada apa-apanya. Kedalamannya pun tidak timbul. Nah, kalau ikan ini teman-teman tidak usah khawatir, berarti kondisi sonar berfungsi dengan baik. Kondisi transducer berfungsi dengan baik. Nah, sudah paham kan gimana cara membeli fish-spender bekas via online? Dan ini bisa untuk semua jenis merek fish-spender. Cukup bermain kita di on off, suruh matikan, suruh hidupkan, suruh colok, pastikan soket sonar sudah tercolok dan suruh cabut. Di situ nanti akan ketahuan sonarnya berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, saya berharap teman-teman semuanya sudah paham ya. Dan untuk ke depan saya mau berbagi tips ya. Ini yang sering terjadi bagi pengguna fish-spender. Kenapa sonarnya sering bermasalah dan terkadang baterai fish-spender tidak mau hidup. Nah, ini banyak terjadi bagi teman-teman yang punya fish-spender ya. Kenapa? Di video selanjutnya saya akan bahas ya. Jadi untuk yang ini saya berharap teman-teman sudah mengerti dan tidak usah takut untuk berbelanja online atau berbelanja barang bekas fish-spender bekas ya, tentunya di online. Cukup ikuti cara seperti saya bilang tadi, insya Allah terjamin bagus. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.